Jujur Re, kantor kita ini lagi transisi, lagi pergantian owner baru. Apa kantor bakal ngasih? Iya sih, masalah itu gue ngerti. Tapi ini masalahnya udah darurat nih. Mau nggak mau, gue harus bisa dapetin duit itu. Gimana pun caranya. Kayu, udah deh. Hari gini tuh gak usah muluk-muluk. Zaman sekarang nyari kerjaan itu susah. Lagian juga, mana ada orang yang mau ngasih kerjaan ke Kak Ayu dalam waktu 2 bulan dengan bayaran tuh sebesar itu, 10 miliar. Emang Kak Ayu pikir ngumpulin duit segitu cepet apa? Kecuali sih kalau Kak Ayu mau menjual. Maksud lo? Kak Ayu, kalau Kak Ayu nggak mau nikah sama Mandala, Kansa mau kok gantiin posisinya Kak Ayu buat nikah sama Mandala. Kansa, lu tuh bener-bener ya? Iya, nggak usah marah-marah juga kali. Lagian juga Kansa nggak cinta sama Mandala. Tapi coba deh Kak Ayu pikir, udah keren, terus kaya, duitnya banyak lagi. Nggak ada salahnya kan kalau kita coba dan dijalanin. Iya, hari gini mana ada perempuan yang nolak. Ya tapi kalau Kak Ayu mau nikah sama Mandala juga nggak apa-apa sih. Kansa kan bisa aja gantiin posisi kakak untuk nikah sama Bang Andre. Maaf ya Kak Ayu, Kansa nggak ada maksud untuk nyinggung perasaannya Kak Ayu. Lagian kan cuma seandainya, nggak usah terlalu dibawa baper ya. Yaudah terusin aja lap-lapnya. Dah. Bener-bener lu ya. Saking aja lu adik gue lu ya. Kalau lu bukan adik gue, abis lu gue serampang lu. Selalu bocah lu. Apa lu sanggup Re? Bayar utang semua bapaknya Ayu. Walaupun lu jual barang-barang lu gak akan sanggup Re. Karena utang bapaknya Ayu itu 100 juta, 10 miliar. Sanggup lu bayar semua itu? Apa gue pinjem kantor aja kali ya? Ups. Jujur Re, kantor kita ini lagi transisi, lagi pergantian owner baru. Apa kantor bakal ngasih? Iya sih, masalah itu gue ngerti. Tapi ini masalahnya udah darurat nih. Mau nggak mau, gue harus bisa dapetin duit itu. Gimana pun caranya. Aku berlindung kepada engkau. Dari bingung dan sedih, aku berlindung kepada engkau. Dari lemah, aku berlindung kepada engkau. Dari kikir, dan aku berlindung kepada engkau. Dari tekanan hutang, dan sikap orang yang sewenang-wenang, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Jadi gitu Cing ceritanya, kenapa Babe tuh bisa sampai punya utang miliaran gitu. Sian nih Babe lu. Padahal mah Encing tahu bener. Babe lu mah orang baik. Dari kecil Encing kagak pernah lihat Babe lu tuh main curang. Nih pasti dipitnah yuk. Iya Cing, tadinya sih Ayu gak mau cerita. Tapi ya udah deh, Ayu cerita aja nggak apa-apa ya Cing. Daripada kepikiran ntar. Iya gak apa-apa. Lagian kalau lu kagak cerita juga, no, Encing tahu dari si Nani.
Hah? Si Nani? Iya. Lemes banget tuh orang mulutnya. Dasar bener tuh mama ya, bang. Ayo, kemana? Sanggar, Kak. Lupa. Ntar dulu. Iya. Cing, Apa? ngomong-ngomong, Cing Karmun kemana? Cing sendirian aja. Tahu nih kemana tadi? Paling sono nang warung kopi. Oh, yaudah deh. Tadi kemana? Yuk, Lip, kita jalan. Jangan nakal ya. Jalan dulu ya, ke Sanggar. Dah. Dah, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, Ponani mau kemana sih? Kok dandan cetar banget, udah kayak artis dangdut di TV, tau gak kok? Iya, dikira tadi artis dari mana? Lala, cantik ya? Dia cantik banget sih, Bu. Nani gitu loh. Nurmala sama Ayu lewat. Bu, saya tuh kalau gak dandan tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Tapi bukan berarti saya jelek ya. Kata orang-orang sih saya dandan gak dandan tetap aja cantik. Cuman kalau gak dandan tuh dunia terasa hampa gitu. Ya iyalah, Ponani gitu loh. Kan kita tahu Ponani itu banyak duit. Dia kan selalu dandannya cetar, membahana, heboh. Ya nggak Bu? Bener banget tuh Bu. Ponani kapan-kapan ajarin kita dandan juga ya. Syukur-syukur dapat longsoran baju sama aksesoris Ponani udah gak kepake. Mau belajar make up, mau dapat lungsuran baju dari saya. Iya, benar. Tenang Bu, nanti saya ajarin make up ya buat ibu-ibu. Ya meskipun semua itu tergantung dari wajah aslinya ya. Kalau udah cantik seperti saya, mau diapain juga cantik. Tapi nggak apa-apa Bu, nanti saya ajarin ya Bu ya. Jadi di kampung kita tuh ibu tuh harus dandan, harus cantik dikit. Masa cuma Nani yang cantik di kampung ini kan nggak enak. Iya jadinya juga ya, sih, Bu, ya. Po. Iya. Ya udah ya ibu-ibu, saya permisi dulu mau shopping. Kan saya nggak punya utang, jadi bebas ngabisin duit. Ada wartawan nggak ya? Kan saya udah cantik. Yaudah Bu, dadah. Udah deh, Po. Bukan Ponani namanya. Kalau nggak dandannya cetar, heboh. Udah Ibu ah. Yaudah, yuk. Buru-buru amat. Bang, Bang Ipul. Nani, Iya Bang. itu dandanan mani medok, eyeshadow mani hezo, mau kemana? Kenapa matanya? Biasa Bang, kalau lihat orang ganteng begitu matanya. Saya dibilang ganteng, Iya dong. hanya orang-orang yang sakit mata yang ngomong begitu. Ih, enggak, mata Nani mah normal. Abang nggak ngerasa kalau ganteng, Nani aja suka. Ini mau kemana? Gini Bang, kebetulan Abang nanya. Nih, Nani bawa berita yang heboh. Ini baru Nani yang kasih tahu nih Bang ya. Jangan kaget ya Bang ya. Bang Somad baru aja ditagih hutang sama orang yang namanya Pak Prabu. Hah? Dan jumlah hutangnya tahu Bang, nggak tanggung-tanggung 10 miliar Bang. Gokil nggak Bang tuh Bang, itu duit semua Bang. 10 miliar? Iya. Gede sekali. Kamu bohong. Dikasih tahu malah bilang dia bohong. Kalau bukan karena Bang Saiful itu calon besannya Bang Somad, nggak bakalan Nani kasih tahu berita besar seperti ini. Ini berita mahal. Terus tahu nggak Bang? Itu utang 10 miliar bakalan lunas kalau si Ayu dikawinin sama anaknya Pak Prabu yang namanya Mandala. Astagfirullahaladzim. Yaudah ya Bang ya, saya mau JJC dulu, jalan-jalan cantik. Bye, salam Andre ya Bang. Yuk, nyanyi lagi ya. Semangat. Ayo, 1, 2, 3. Kicir, kicir. Ini lagunya. Bagus. Ya Allah, berat bener ya beban hidup abang. Ndun sih nggak bisa bantuin. Cuma Ndun bisa doain, mudah-mudahan masalah abang cepat selesai ya. Iya Dun, makasih atas doa lu Dun. Mudah-mudahan doa lu bisa ngeringanin beban abang. Iya Cing, makasih banyak ya Cing.
Cing Indun emang hatinya mulia banget dah. Walaupun hidupnya susah, masih bisa doain kita. Ya Be ya?